Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Haza di channel Untung Ditonton. Bagi yang baru nonton, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sob, kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mbak Nafila. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tanpa banyak cakap lagi, yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setidaknya, ungkapan ini dirasakan oleh seorang pemilik warung tradisional yang menyediakan ayam bakar dengan rasa yang khas. Warung itu berdiri di tanah Medan yang kini sang pemilik tengah menikmati buah manis atas kerja kerasnya. Sepintas tidak ada yang berbeda dari sosok Aryani Mala Purwanti, sang pemilik warung tradisional di Medan dengan pemilik warung lain. Terhitung 20 tahun sudah ibu dua orang anak ini membuka usaha warung ayam bakar. Bukan perjalanan yang mudah baginya, hingga bisa mempertahankan usahanya selama itu. Awal mula ia membuka usaha warung di Medan, tentu bukan tanpa alasan. Pada 1997, suami Aryani meninggal dunia akibat penyakit diabetes menahun yang dideritanya. Sepeninggal sang suami, perempuan yang kini lebih dikenal dengan panggilan Mami ini harus memutar otak untuk menghidupi kedua anaknya. Saat itu, anak pertamanya tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Jawa Barat. Sementara anak keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Selang 4 tahun setelah sang suami meninggal, ia memutuskan hijrah dari kampung halamannya di Tigan Reket, Kabupaten Karo ke Medan. Keputusannya untuk pindah ke Medan lantaran penghasilannya yang didapat di Tigan Reket tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan hidup anak-anaknya. Tahun 2001 menjadi tonggak awal berdirinya warung Mami, yang hasilnya terbukti dapat menyekolahkan anak Mami hingga perguruan tinggi. Setelah suami meninggal, saya tulang punggung, buka kedai nasi, kedai kopi, nanam-nanam, jual kain, apapun dijalani demi dapat duit untuk keselamatan anak-anak saya, ujar Mami. Di Medan, Mami memulai dari merintis warung kecil-kecilan berjualan nasi dan kopi. Sebagai tempat usaha bangunan milik kakaknya ia sewa dan dijadikan warung yang saat ini dikenal sebagai Kantik Amik. Ia mengaku meski di Medan masih harus tinggal di tempat kontrakan, namun kehidupannya jauh lebih baik jika dibandingkan saat masih di kampung halaman. Keinginan untuk memberikan kehidupan layak pada kedua anaknya yang membuat ia tidak cepat puas terhadap apa yang sudah diperoleh. Mami membuka warung dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tidak hanya menjajakan dagangannya, Mami juga menyediakan area kosong untuk penjual makanan lain, seperti mie goreng dan nasi goreng. Bagi perempuan kelahiran 1961 ini, cara sangat membantu dalam mendekatkan antara satu pedagang dengan pedagang lain. Sehingga kini ia memiliki banyak teman. Ia pun percaya rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Dengan kedua tangannya, Mami mulai meletakkan piringan nasi uduk dan ayam bakar ke meja pelanggan. Seperti biasa, warung Mami tak pernah sepi pengunjung. Maklum saja, warungnya berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan raya dan perempatan jalan.
Mau tidak mau, orang yang jalan atau pengendara sering mampir ke warung ini untuk melepas rasa lapar. Bukan hanya itu, warung ayam bakar miliknya juga banyak yang bilang sangat lezat. Beda dengan rasa ayam lain, ditambah bumbu khas sambal kecap yang membuat setiap orang tidak terfikir untuk menolak. Malam itu saking ramainya ia beserta sang anak. Dani bahkan sampai meletakkan terpal di depan warungnya, agar pembeli bisa kebagian makanan di tempat langsung. "Bu, ayam bakarnya 3, nasi 3, teh manis 4, jadi berapa?" Mami langsung menggunakan jerinya seperti orang menggambar tanpa alas. "Semua 75.000. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu alasan mengapa warung Mami tak pernah sepi. Harganya yang bersaing, namun rasanya tidak kalah dari ayam bakar di restoran. Menjadi kelebihan dari dagangannya Mami. Sebelum menutup warungnya, ia selalu menyempatkan waktu berberes-beres di depan warung. Karena takut jika ada sampah yang tertinggal di jalan, pasalnya pembeli yang terlalu banyak kadang tidak meletakkan sampah sebagaimana mestinya. Setelah semua selesai, ia tak lupa menghubungi Budi untuk memesan persediaan kelapa karena stok yang disimpan Mami hanya bertahan untuk 2 hari. Keesokan harinya, Mami baru mengetahui jika ada restoran baru yang menjual beragam makanan. Salah satunya ayam bakar seperti Mami. Sebenarnya ada sedikit cemas kalau dagangannya menjadi tidak laku. Namun ia berpikir kembali, toh setiap rezeki orang sudah diatur sesuai dengan porsinya. Seperti biasa pelanggan Mami tetap berdatangan. Karena sifat Mami yang ramah dengan pembeli, tak jarang banyak yang sudah menjadi pelanggan setianya. "Mi, aku sudah coba makanan yang di restoran depan itu. Rasanya biasa aja, tapi harganya mahal pol." "Hus, nggak boleh ngomong kayak gitu. Mahal karena bangunannya saja sudah beda sama warung saya. Tapi pokoknya ayam bakar Mami tetap nomor 1. Nggak ada yang bisa ngalahin." Sambil memindahkan bekas piring dan gelas yang telah dipakai, Mami pun berucap terima kasih dan tak lupa mengingatkan pelanggannya itu untuk berbicara yang baik-baik saja. Seminggu setelah keberadaan restoran tersebut, Mami mulai menyadari jika pelanggannya tidak sebanyak dulu. Setiap memperhatikan restoran itu yang ada di benak Mami, apa mungkin sekarang saya sudah kalah saing? Namun ia selalu mencoba untuk berpikir positif karena berdagang tidak selamanya berada di atas. Mungkin saja pelanggannya mulai bosan. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mami pun bergegas merapikan terpal yang ada di depan warungnya. Namun kali ini ia dibuat sedikit kaget setelah melihat kembang 7 rupa yang tersebar di depan warung. Tetapi ia hanya berpikir, "Oh, mungkin bekas orang jalan yang tidak sengaja menjatuhkan barangnya." Minggu kedua warung ayam bakar milik Mami semakin sepi saja. Sekarang yang dilakukan Mami hanya bisa mengipas dagangannya agar lalat tidak masuk. Hingga pukul 8 malam, ia memutuskan untuk pulang karena percuma saja menunggu. Toh pembeli tidak ada yang berminat. Warung Mami yang biasanya sangat ramai mendadak sepi sekali beberapa minggu ini. Mami tidak curiga sama sekali dan Mami sama sekali tak percaya soal perkara gaib. Oleh karena itu, ketika warung makannya mulai sepi akhir-akhir ini, dirinya tak punya pikiran aneh-aneh. Padahal, biasanya warung makan Mami selalu ramai, terutama ketika siang hari, di saat istirahat jam kantor. Entah kenapa hampir 3 minggu ini warungnya jadi sepi banget. Ada sih memang pelanggan yang tetap datang, tapi dalam sehari mungkin tak lebih dari 10 orang yang mampir. Padahal biasanya sebelum azan asar berkumandang, dagangan di warung Mami sudah ludes. Belakangan ini, bahan makanan bisa habis setengah saja sudah bagus. Mungkin emang belum rezekinya.
kata Mami mengomentari soal sepi warungnya ini. Beberapa teman Mami sempat menebak kalau warung Mami ini kena guna-guna. Soalnya tak ada angin, tak ada hujan, kok bisa-bisanya langsung mendadak sepi. Namun karena dasarnya tak percaya begituan, Mami cuek-cuek saja. Sampai kemudian datang seorang yang hendak mampir beli makanan ketika Mami sudah siap-siap mau tutup. "Waduh, udah tutup ya, Mi?" tanya orang itu. "Iya Mas, udah mau maghrib soalnya, maaf ya," kata Mami sambil mau mengunci pintu warungnya dari luar. Orang itu bergeming melihat pintu warung Mami. Tertegun agak lama seperti melihat sesuatu. Dari mulutnya mendadak keluar kalimat ini. "Wah, Mami ini ternyata pakai gituan segala ya?" tanya orang itu. Mami kebingungan mendengarnya. Maksudnya Mas, gituan apaan sih?" tanya Mami. "Ya gituan, biar tambah laris dagangannya," tanya orang asing ini. Mami kaget. "Enggak itu Mas, saya nggak pernah pakai penglaris gitu-gitu," kata Mami. Melihat ekspresi Mami yang benar-benar terkejut, orang ini jadi mencurigai sesuatu. "Oh, kalau bukan penglaris, berarti ada orang yang lagi jahat sama Mami ini," kata orang asing itu. "Maksudnya gimana sih Mas? Saya nggak paham. Mas ini jangan aneh-aneh deh. Baru datang udah bicara yang enggak-enggak," kata Mami sedikit kesal. "Bukan begitu, tapi ini aku lihat ada 2 sosok genderuwo di depan pintu warung Mami. Dan satunya ada di halaman warung Mami," kata orang asing itu. Mendengar arah pembicaraan sudah mulai aneh. Mami makin kesal. "Udah deh Mas, jangan cerita yang serem-serem gitu. Saya nggak percaya," kata Mami sambil meninggalkan orang asing ini begitu saja. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Mami sempat bertemu dengan Pak Karjo, tukang kerupuk yang biasa setor kerupuk di warungnya. Sudah lumayan lama Mami tidak ketemu Pak Karjo, hampir 3 minggu. Padahal dulu Mami bisa ketemu Pak Karjo karena kerupuk sering disetor 2-3 hari sekali. Pak Karjo, ketemu di sini. Kemana aja? Kok sering gak kelihatan lagi? Lama banget gak setor kerupuk di warung saya?" tanya Mami. Pak Karjo yang disapa Mami malah kaget. "Lah, kok malah saya yang sering gak kelihatan? Mami ini yang lama banget gak kelihatan," kata Pak Karjo. Pak Karjo ini jangan bercanda deh. Udah 3 minggu ini Pak Karjo gak pernah setor kerupuk kok. Jadi ya sampean yang gak kelihatan. Ditungguin padahal," kata Mami. Mendengar kalimat begitu, entah kenapa raut wajah Pak Karjo jadi aneh. Antara merasa aneh, tapi juga terlihat seperti coba-coba lagi mengingat sesuatu. "Ada apa sih Pak Karjo? Kok mukanya jadi aneh gitu?" tanya Mami. Mi, jadi selama 3 minggu ini warung Mami itu buka terus?" tanya Pak Karjo sedikit memburu. "Ya iyalah buka. Kalau tutup keluarga saya mau makan apa?" tanya Mami heran. Kali ini wajah Pak Karjo semakin aneh lagi. Merasa ada yang tak beres, Mami bertanya memastikan. "Memang ada apa sih Pak Karjo?" "Begini, saya kira selama 3 minggu ini warung Mami itu tutup terus," kata Pak Karjo. "Lah kok bisa? Warung saya buka terus loh Pak padahal," kata Mami. "Kok aneh ya? Saya ini kemarin-kemarin selalu setor kerupuk Mi. Nah, tapi saat saya kesini warung Mami tutup terus. Makanya saya lanjut ke warung yang lain. Besoknya begitu juga, tutup lagi. Sampai berhari-hari. Akhirnya saya nggak lagi setor karena saya pikir warungnya emang tutup," kata Pak Karjo. Mami terkejut mendengar pengakuan Pak Karjo. "Memang Pak Karjo ngeliat warung saya tutup beneran?" "Maksud saya beneran ditutup semuanya gitu? Pintu dan tirai-tirainya gitu?" tanya Mami. "Serius Mami, saya lihatnya begitu. Makanya saya kaget waktu Mami bilang saya nggak pernah setor kerupuk lagi.
Lah gimana mau setor kalau warungnya tutup terus gitu? Kata Pak Karjo. Mami terdiam cukup lama, mencoba merangkai berbagai kejadian selama 3 minggu ini. Kenapa, Mi? Tanya Pak Karjo. Anu Pak, beberapa minggu ini warung saya sepi bukan main. Terus tadi tiba-tiba ada orang datang ke warung saya dan bilang kalau warung saya dijaga 2 genderuwo gitu. Saya sih gak percaya, tapi waktu dengar cerita Pak Karjo gitu, kok saya jadi was-was ya? Tanya Mami. Pak Karjo berpikir sejenak. Mungkin sih Mi, bisa jadi itu alasannya. Orang-orang yang beli makanan di warung Mami taunya warungnya emang tutup. Makanya pada gak datang ke warung lagi. Jadi mendadak sepi gitu, kata Pak Karjo. Mami yang awalnya tak percaya akan hal-hal gaib tiba-tiba bertanya sesuatu ke Pak Karjo. Pak Karjo ada kenalan orang pintar yang bisa bantu saya? Tanya Mami. Oh ada Mi, tetangga adik saya, besok bisa saya anterin, kata Pak Karjo sambil mengacungkan jempol tangan. Mami cuma tersenyum tipis. Meski nggak begitu percaya hal gaib begituan, tapi toh tidak ada salahnya dicoba, kali aja manjur. Di keesokan harinya, Mami dan anaknya yaitu Dani, bahkan menantunya Mami diajak ke rumah orang pintar. Mami pun menceritakan tentang masalah yang dihadapinya selama berminggu-minggu ini. Coba kau periksa tanah di bagian belakang warung ibumu. Jika teliti, di sana akan kamu temukan bekas galian. Bongkar galian itu, maka kau akan temukan penyebab mengapa warungmu selalu sepi pengunjung. Apa itu Mbah? Apakah ada jambi-jambi dari warung pesaing? Atau orang-orang yang tak menyukai ibu saya? Tanya Dani. Kurang lebih begitu. Aku tak mau banyak bercerita. Nanti kalian takut untuk pulang. Biar kalian bongkar saja sendiri apa yang tertanam di sana. Sementara Mami yang mendengar itu bergidik ngeri dan juga was-was akan apa yang akan terjadi. Setelah obrolan itu selesai, mereka pun akhirnya pulang. Dani ini anak pertamanya Mami yang baru menikah 3 bulan lalu. Ia pun selalu membantu ibunya berjualan. Dan ia pun harus turut menghadap Mbah Kiwi untuk mengetahui mengapa warung ayam bakar milik ibunya selalu sepi pengunjung. Padahal sewaktu awal membuka warung ini, pasti selalu ramai pengunjung, bleh. Aku pun pontang-panting kalau bantu ibu, bukannya kami pede dan merasa warung kami laris. Namun, ini ada yang salah. Mengapa orang-orang bisa kompak, tak mau mendatangi warung ayam bakar kami ya? Begitulah Dani bercerita kepada sepupunya Ableh, yang juga biasa membantu kecil-kecilan di warung milik ibunya. Ia benar-benar dibuat bingung sebelum akhirnya menghadap Mbah Kiwi. Para mahasiswa dan wisatawan biasanya mampir di warung tersebut untuk makan bersama kawan-kawannya, merayakan ulang tahun atau janjian dengan kekasihnya masing-masing. Belum lagi Dani dan sang ibu kerap memasang diskon bagi siapapun yang sudah 10 kali makan di warung miliknya. Promo itu jugalah salah satu hal yang membuat warung ayam bakar tersebut selalu ramai pengunjung. Maka tak ayal bila Mami merasa ada yang aneh sejak warungnya diterpa paceklik pengunjung. Ia harus merugi beberapa juta karena makanan yang membusuk dan tagihan listrik yang tak terganti. Sesampainya di rumah, Dani segera mengambil cangkul di rumahnya. Ia ingin buru-buru memastikan apa yang dikatakan Mbah Kiwi tentang benda yang tertanam di depan warungnya. Siapa yang berani menjahili warung kita, Nak? Apa pengaruh benda tersebut sehingga warung kita akhirnya sepi? Ujar Mami bertanya ke Dani. Bismillah Bu, semoga cepat terungkap. Kau mau menggalinya sekarang? Apa tidak menunggu esok hari saja, Kang? Ini sudah malam, Kang. Lagi pula sedang hujan deras. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu. Saran Atikah, istrinya Dani. Kau tak perlu khawatir, Neng.
Mbah Kiwi sudah memberikan obat penawarnya agar aku selamat. Kau harus percaya padaku, Neng, agar kita dapat berjualan dengan lancar lagi. Mbah Kiwi memberikan sebutir batu tasbih yang diambil dari tasbih Mbah Kiwi sendiri. Ia mengatakan kalau segala macam ilmu hitam pasti akan takut dengan Tuhan. Meski tasbih ini hanya sekedar batu, namun ia bisa dipakai untuk beribadah. Berbagai demit ilmu hitam pasti takut dengan segala hal yang berhubungan dengan Tuhan, nak. Asal kau mau yakin dan percaya. Dengan membawa benda tersebut, Dani percaya diri untuk segera membongkar benda yang ditanam di belakang warung milik ibunya. Ia penasaran, benda apakah itu sehingga membuat warungnya sepi. Ia juga penasaran seberapa besarkah kekuatan benda tersebut. Tak mau menunggu lama, Dani segera berjalan ke warungnya yang jaraknya kira-kira 30 menit dari rumahnya. Jika berjalan kaki, saking marahnya ia sampai melupakan sepeda motor yang biasa digunakannya. Kau tak mau pakai motor, Kang? Ah, Neng, aku harus segera ke sana. Motor hanya akan menghambatku. Ia berlari di tengah hujan deras pada malam itu. Di baunya sudah tertenteng sebuah cangkul yang penuh karat. Sepanjang jalan Dani membaca doa yang diberikan oleh Mbah Kiwi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kagetnya Dani melihat apa yang tertanam di belakang warung ibunya. Ternyata itu bukan benda, melainkan kepala manusia. Entah itu kepala siapa, namun Dani merasakan ada yang salah dengan dirinya setelah ia menyentuh kepala tersebut. Dani merasa seperti banyak yang berbisik di telinganya. Ia berteriak-teriak di tengah hujan deras. Tak ada siapapun yang mendengarnya. Bisikan-bisikan itu terus terasa di telinganya. Cangkulah lehermu, cangkulah sekarang juga. Cangkulah lehermu, cangkulah sekarang juga. Diam kau setan alas. Kau itu hantu, jin, dedemit yang seharusnya tak mencampuri urusan manusia. Setelah beberapa lama ia berteriak. Dani teringat butiran batu tasbih pemberian Mbah Kiwi yang ada di saku bajunya. Sembari kalap dan merasa takut, ia dengan segera mengambil batu tersebut. Ia lemparkan batu tersebut tepat ke kepala mayat yang terkubur di depan warung. Seketika hujan reda dan bisikan-bisikan itu menghilang. Dani ambruk pingsan setelah mengalami kejadian itu. Pagi telah menjelang. Dani terbangun dan kaget ketika ia menemukan tubuhnya tengah berbaring di rumahnya sendiri. Ia tak ingat apa yang terjadi semalam setelah ia pingsan. Kemana kepala itu? Bagaimana nasibnya? Nak, kau sudah bangun. Kemana kepala itu, Bu? Aku melihat kepala manusia terkubur di belakang warung. Polisi sudah mengevakuasinya, Nak. Mereka mengatakan beberapa hari ke depan kau akan dipanggil untuk memberikan kesaksian. Apakah kau akan ditangkap, Nak? Ah, syukurlah. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mengatakan apa adanya. Sekarang semoga warung kita baik-baik saja. Setelah 3 hari Mami tutup warung, sebelum memasukkan dagangannya lagi-lagi Mami dibuat terkejut. Karena ada sepotong ayam yang Mami yakini sebagai ayam cemani berada di depan warungnya. Kali ini pikiran Mami sudah tidak bisa berpikir positif. Karena setaunya, ayam cemani sudah identik dengan hal yang berbau mistis. Saat ingin mengunci pintu warungnya, seseorang menepuk pundak Mami. Wah, udah tutup, Bu. Baru saja ingin saya beli. Iya, Mas. Maaf, dari pagi nggak ada pembeli soalnya. Sepi terus warung, jadi saya mau pulang cepat saja. Mas tersebut terdiam sebelum melanjutkan ucapannya kembali. Lah, Ibu buka. Tadi sore saya kesini warungnya tutup kok. Makanya malam ini kesini lagi untuk memastikan. Perkataan pembeli itu selalu terngiang di kepala Mami hingga ia sampai rumah. Pasalnya sudah banyak orang yang bilang begitu. Aneh sekali mengapa dia bisa bilang warung tutup padahal Mami seharian berjaga untuk mengusir lalat di warungnya. Sehari setelahnya, Mami tetap berdagang seperti biasa.
Namun di perjalanan ia bertemu dengan pemasok kelapa di warungnya. Lagi-lagi Mami mendapat ucapan yang sama seperti semalam. "Mi, kemana saja? Saya kira sudah nggak jualan lagi. 3 hari kemarin saya emang libur, tapi sebelumnya setiap hari saya jualan kok, Bud." "Lah Mi, terakhir tuh saya lihat warung Mami pas anterin kelapa, tetapi 4 minggu ini terlihat tutup terus." Dari sana Mami mulai meyakini jika ada suatu hal yang tidak beres dengan warungnya. Dari penemuan barang di depan warung, menemukan kepala manusia, hingga ucapan pelanggan Mami yang selalu berkata jika warungnya tutup. Niat untuk berdagang pun ia urungkan dan lebih memilih ke rumah, dan mengajak Dani serta istrinya untuk datang lagi ke Mbah Kiwi. Mbah Kiwi menyimak perkataan Mami. Ia seperti sudah tahu apa yang dimaksud. Mereka pun bergegas ke warung tersebut untuk memastikan. "Kamu mau lihat langsung apa yang terjadi di warung kamu?" "Iya Mbah," jawab Mami dengan mantap. Tiba-tiba Mbah Kiwi pun meletakkan telapak tangannya ke arah wajah Mami. Dari sana Mami bisa melihat ternyata warungnya bukan hanya dijaga dia seorang diri, melainkan ada sosok makhluk gaib berbadan besar dan berbulu lebat, serta air liur yang mengalir dari mulut secara terus-menerus. "Itu yang menghalangi warung makan kamu." Mami yang awalnya tak percaya dengan hal-hal mistik, namun kali ini benar-benar mempercayainya. Tubuhnya sontak saja merinding. "Kami melihat warungmu terkadang tutup, terkadang buka. Itu semua ulah makhluk yang sengaja menutup warungmu." Ternyata kepala manusia misterius yang tertanam di belakang warung Mami itu adalah tumbal pesugihan kiriman seseorang. Guna-guna tersebut akan membuat warung Mami tampak tak menarik, bahkan beberapa orang akan melihatnya seperti sedang tutup. Mbah Kiwi pun berusaha untuk mengobati agar usaha warung ayam bakarnya Mami kembali berjalan seperti sebelumnya. Tidak lupa, Mbah Kiwi juga memberikan air penawar yang digunakan untuk membersihkan seluruh area warung dari gangguan tak nampak mata. Hingga saat ini, Mami masih tidak mengetahui siapa yang tega mengirim sosok menyeramkan itu ke warungnya. Namun Mami bersyukur usaha warung ayam bakarnya kembali pulih. Mami berharap orang yang melakukan perkara syirik seperti itu diberikan hidayah. Dan demikianlah akhir dari cerita ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang baiknya. Sampai berjumpa kembali lagi di cerita misteri terbaru selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru yang tentunya dari channel ini. Apabila terdapat salah-salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.